Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Eh, Kali ini kita akan belajar tentang pendekatan realitas nih. Nah, apa sih pendekatan realitas itu? Jadi, pendekatan realitas itu dikembangkan oleh William Glasser pada tahun 1968. Adalah seorang psikolog dari California. Dari Woopolding 1995 merangkum pandangan konseling realitas tentang hakikat manusia. Oke, kita akan pergi sekarang ke materi selanjutnya. Oke. Baik, teman-teman. Jadi, ada beberapa hakikat yang terdiri dari konseling realitas, yaitu adalah manusia terlahir dengan 5 kebutuhan dasar, yaitu perbedaan antara apa yang diinginkan dengan persepsi tentang apa yang diperoleh merupakan sumber utama dalam bertindak pada suatu peristiwa. Lalu yang ketiga itu ada semua perilaku manusia dibentuk oleh tindakan, acting, pikiran, thinking, perasaan, feeling, dan kondisi psikologis atau psikologi. Dan yang keempat, itu ada perilaku manusia berasal dari dalam diri, karenanya manusia harus bertanggung jawab atas segala perilakunya. Lalu yang kelima, ada manusia melihat dunia melalui sistem perseptual. Nah, jadi teman-teman, pada dasarnya individu terdorong untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan di mana kebutuhan tersebut bersifat universal pada semua individu. Sementara keinginan bersifat unik pada masing-masing individu. Nah, di sini ada kebutuhan, 5 kebutuhan psikologis dalam kehidupan manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan cinta, kebutuhan untuk kekuasaan, kebutuhan untuk kesenangan, kebutuhan akan kebebasan atau kemerdekaan. Nah, jadi teman-teman, dalam pendekatan realitas tidak mengenal adanya punishment atau hukuman. Tetapi dalam pendekatan ini mengenalkan tanggung jawab atau konsekuensi. Pada pendekatan ini juga mengenal adanya teori pilihan, yaitu di mana setiap individu berhak untuk menentukan apapun yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun individu tidak dapat memilih konsekuensi apa yang akan dapat dari pilihan tersebut. Pilihan bukan orang lain yang menentukan, melainkan diri sendiri yang akan menentukan. Orang lain hanya sebagai perantara saja, atau pengkomunikasi. Nah, di sini ada tahapan-tahapan konseling. Itu yang pertama ada wants, atau keinginan, kebutuhan, persepsi, yaitu berkaitan dengan psikologis, analisis, kebutuhan, dan persepsi, komitmen. Lalu ada direction dan doing, atau arah dan tindakan, yaitu apa yang konseling telah lakukan untuk memenuhi kebutuhannya, kaitan dengan perilaku secara menyeluruh. Lalu ada self-evaluation atau evaluasi diri, yaitu konseling menilai perilaku apa yang mereka lakukan sebelumnya. Persepsi, komitmen, tindakan apakah efektif atau mendukung apa yang konseling harapkan. Lalu ada planning, komitmen, perencanaan, dan komitmen atau konseling memiliki rencana baru dan komitmen untuk memenuhi kebutuhan secara efektif. Ya, lalu di sini ada kriteria rencana yang baik, yaitu simple atau sederhana dan mudah dipahami. Attainable bisa dilakukan realistis, measurable dapat diukur, ada immediate, involved segera dilaksanakan dan terlibat aktif, control by planner diinginkan klien karena akan membawa perubahan, komitmen to ada tanggung jawab, continuously done dapat diulang secara konsisten.
sebagai perwakilan kelompok akan menjelaskan mengenai media kreatif yang dapat digunakan untuk membantu dalam impact counseling menggunakan pendekatan realita. Di sini sudah saya siapkan 4 buah gambar yang sudah saya print. Ada gambar seorang ayah, gambar seorang ibu, gambar seorang kakak laki-laki, dan gambar seorang kakak perempuan. Nah, sekarang saya ingin mengajak kalian melihat cara mempersiapkan media ini. Pertama, kita gunting semua gambar ini sesuai bentuk pola yang kita inginkan. Kemudian setelah selesai digunting, saya akan menempelkan kertas ini dengan kardus supaya kertasnya bisa sedikit kaku. Oke, ini udah jadi. Sekarang mari kita praktikkan bagaimana cara menggunakan media kreatif ini untuk membantu seorang anak yang merasa tidak cocok dengan jurusan yang ia ambil sekarang. Karena apa yang terjadi sekarang, ia merasa ini semua karena perintah dari salah satu anggota keluarganya yang memaksanya untuk masuk ke jurusan ini. Saya merasa kesalahan saya di jurusan ini karena perintah keluarga saya yang merasa bahwa saya akan cocok di jurusan ini. Padahal sama sekali tidak, karena saya tidak suka pelajaran yang sama. Baik, di sini ibu punya 4 gambar. Anggap saja gambar ini sebagai ayah kamu, ini ibu kamu, ini kakak laki-laki kamu, dan satu perempuan ini adalah diri kamu sendiri. Nah, sekarang coba kamu pegang gambar yang kamu sendiri dulu, sedangkan gambar yang lain biar di sini dulu. Baik, Bu. Baiklah, sekarang ibu akan memberikan gambar ayah ini kepada kamu. Tolong kamu ingat kembali bagaimana saat 1 tahun lalu ayah kamu menyuruh kamu masuk di jurusan kamu saat ini. Apakah sudah ingat? Iya, sudah, Bu. Baik, kalau begitu ibu ingin mendengar bagaimana cara ayah kamu meminta kamu untuk masuk ke jurusan kamu saat ini dan bagaimana respon kamu saat itu. Baik, Bu. Nah, ayah rasa kamu akan cocok di jurusan kedokteran dilihat dari nilai kamu yang bagus sekali dan kamu juga aktif di kegiatan PMR. Ayah dan ibu akan sangat bangga misalkan kamu bisa masuk ke jurusan kedokteran. Lalu saya menjawab, tapi ayah, aku tidak terlalu suka belajar eksak. Nilai IPA-ku itu bagus juga itu karena aku berusaha sekali dan sedikit terlambat dari teman-teman. Nah, baik. Dari percakapan tersebut, apakah perkataan ayahmu yang mendorongmu untuk memilih masuk ke jurusan kedokteran saat ini? Iya, Bu. Apakah pilihanmu tersebut untuk masuk ke jurusan kedokteran adalah karena ayahmu semata? Tidak sebenarnya, Bu. Sebenarnya itu memang termasuk pilihan saya, karena kalau saya tidak menginginkannya pasti saya menolaknya, dan ayah saya pun tidak akan memaksakan saya untuk masuk ke jurusan saya saat ini. Bagus sekali. Dari apa yang kamu utarakan dapat disimpulkan bahwa apa yang menjadi pilihan kamu bukan dari
dari orang lain yang menentukan, melainkan dari diri kamu sendiri yang menentukan. Ayah kamu pada saat itu hanyalah sebagai perantara dalam kamu membuat pilihan untuk dirimu sendiri. Baik, Bu. Nah, jadi begitu penggunaan dari media kreatif ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.